Halo semua viewers, balik lagi di Live Tech dan masih bersama saya Yuda Batara. Dan sekarang kita sudah bersama seorang narasumber yaitu Pak Emil dan kita akan membahas terkait aplikasi yang beliau buat dengan nama aplikasi Kompis. Nah, apa itu aplikasi Kompis? Penasaran kan? Jadi langsung aja kita mulai bareng Pak Emil. Halo Pak Emil, apa kabar Pak? Oh, baik Pak. Kabar baik ya Pak ya. Pak, tadi kan sebelumnya kita udah pernah ngobrol-ngobrol nih, maksudnya terkait aplikasi ini. Dan banyak juga mungkin penonton kita yang belum tahu sebenarnya aplikasi Kompis itu apa Pak? Boleh dijelasin nggak sih Pak? Oh ya, aplikasi Kompis itu adalah aplikasi yang kita bangun khusus untuk bank sampah. Jadi di Indonesia itu kan ada namanya bank sampah ya. Jadi bank sampah itu merupakan salah satu program yang inisiasi sama pemerintah ya. Jadi untuk membantu mengatasi masalah sampah. Oh, jadi singkatnya itu dia itu aplikasi untuk ini person to person atau misalnya bisa skalanya lebih gede gitu Pak? Nah, kita sih kita bangun tiga aplikasi ya Pak untuk bank sampah ya. Jadi intinya kita ingin membangun sebuah ekosistem bagaimana penanganan sampah di Indonesia. Karena kita lihat sampai saat ini kan negara kita masih berjuang ya menangani masalah sampah. Dan salah satunya ada program berbasis masyarakat yang namanya Bank Sampah. Bank Sampah sendiri di Indonesia itu sudah ada dari tahun 2008. Di 2008 dan 2012 itu ada peraturan Menteri Lingkungan Hidup terkait tentang bank sampah sebagai salah satu solusi manajemen penanganan sampah. Nah, jadi kita tuh bangun ekosistem antara si individu dalam hal ini kita katakan dia tuh nasabahnya. Terus ada aplikasi nasabah, terus ada aplikasi bank sampah itu sendiri, dan yang ketiga itu ada aplikasi pengepul atau pembeli. Nah, jadi harapannya nanti ketiga aplikasi ini kan terhubung ya. Jadi si nasabah menyetorkan sampah ke bank sampah. Nah, begitu bank sampah menerima sampahnya dan terkumpul, dan dia bisa menjual ke si pembeli atau pengepulnya. Gitu. Oke. Nah, berarti kalau gitu Pak, kategori sampah-sampah yang bisa dijual ini apa aja? Ada sampah basah, sampah kering gitu? Pada dasarnya semua sampah itu bernilai ya. Artinya tinggal kita melihat mana yang lebih ekonomis dan mana yang tidak ekonomis. Untuk saat ini kan kebanyakan di masyarakat tuh masih fokuskan yang bernilai ekonomis ya. Jadi contohnya kayak sampah plastik, kertas, logam, ya itu kan masih punya nilai-nilai ekonomis. Nah, makanya sekarang banyakkan bank sampah sih sudah fokusnya ke sana. Tapi kita juga mendorong dari bank sampah itu sendiri juga mengolah sampah organik. Ya, karena sampah organik kita cukup besar. Kalau menurut data yang dikumpulkan ya komposisi sampah kita itu 50% itu sampah organik. Oke. Nah, balik lagi nih Pak ke aplikasi Kompis ini sendiri. Sebenarnya aplikasi Kompis ini fiturnya apa aja Pak? Ya, fiturnya selain kita mencoba mendigitalkan proses bank sampah ya, jadi kan prosesnya nanti dikerjakan secara digital. Jadi begitu dia menyetorkan, ada datanya, ya kan, karena sekarang kan era revolusi industri ya, jadi semua orang kan masuk ke gadget. Jadi kan data dari si nasabah yang menyetorkan sampah, datanya masuk ke gadget. Nah, terus juga kita ingin membangun sebuah transparansi ya, karena kan memang kalau kita lihat di dalam bisnis daur ulang itu banyak hal yang hal yang tersembunyi lah kita bilang ya. Dan itu dari sistem aplikasi kita juga ingin menjembatani itu. Jadi ada transparansi termasuk harga dan juga masalah jumlah barangnya. Nah, kalau dari fiturnya kita juga punya nanti saldo dari nasabah bisa dipakai misalnya untuk beli pulsa, untuk isi e-wallet, e-payment. Nah, itu kita itu sangat dimungkinkan ya untuk bagi para nasabah yang ingin memakai saldonya. Jadi dari hasil nabung sampah dia bisa belanja pakai GoPay, bisa pakai OVO, bisa beli pulsa. Nah, bahkan kita juga punya campaign kita katakan nabung sampah dapat emas. Jadi mereka nabung sampah hasilnya bisa dibeliin tabungan emas atau emas batangan gitu. Wow, berarti Pak kalau misalnya tadi kan sempat juga ada nyinggung bahwasanya ini bisa jadi tabungan gitu, ada nilainya gitu.
Itu yang menentukan sebuah nilai atau harga dari sampah itu sendiri sebenarnya gimana sih Pak? Apalagi kan sampah organik itu, kan bingung tuh apa yang dinilai gitu. Nah, kalau sampah yang daur ulang otomatis kan dari industri ya, industri daur ulang, dan kita sudah punya beberapa industri daur ulang di Indonesia. Kalau sampah organik memang kita tidak menentukan nilainya, tetapi kita bantu memanfaatkan, artinya kita upcycle kita bilangnya. Jadi ada nilai value yang kita berikan. Misalnya kan sekarang itu bisa dimanfaatin, yang paling gampang jadi kompos. Ya kan? Betul. Jadi itu bisa dikumpulkan jadi kompos. Setelah kompos terbentuk, kita bisa jual. Dia sudah punya nilai ekonomi. Nah, terus kita juga ada solusi misalnya penanganan melalui sekarang kita lagi mengembangkan teknologi BSF. BSF itu Black Soldier Flies. Okay. Nah, BSF itu dia salah satu spesies dari lalat ya. Nah, dia punya yang kita manfaatin larvanya. Jadi larvanya ini salah satu pengurai ya, kita bisa bilang pengurai. Jadi dia bisa menghabiskan sampah-sampah organik dalam waktu yang sangat cepat dan juga punya nilai ekonomi. Nilai ekonominya BSF, larva dari BSF itu sekarang bisa dijual dan menjadi sumber protein bagi hewan ternak. Oh. Oke. Jadi memang ya, jadi value-nya tidak langsung kita langsung bernilai ekonomi, tapi kita coba ada proses pengolahan sehingga memang punya nilai ekonomi. Oke, Pak, kalau misalnya saya bertanya nih Pak, untuk target pasar dari aplikasi Kompis ini sendiri itu sebenarnya siapa Pak? Apakah nasabahnya atau industri? Kalau target marketnya kita ingin mendukung program pemerintah di bank sampah ya. Artinya sekarang sudah ada banyak bank sampah di Indonesia. Memang di Indonesia kurang lebih ada sekitar sampai 10.000 bank sampah. Jadi kita ingin membantu mereka proses bisnisnya. Ya, jadi proses bisnisnya kita ingin bantu sehingga ketika dikumpulkan dari bank sampah, intinya kan kita ketika kita mengumpulkan itu kan otomatis sampahnya kita bisa bilang sampah bersih karena dari sumbernya sudah dipilah masalahnya. Dan ketika sampah ini bersih, kan menjadi bahan industri daur ulang. Nah, industri otomatis dia bisa dengan harga yang lebih mahal. Kenapa? Karena sampahnya bersih. Ya berbeda kalau mereka beli bahan baku, misalnya beli plastik ya atau botol plastik yang dikumpulkan oleh para pemulung. Para pemulung kan biasa yang mengumpulkan itu ya di TPA, di lingkungan kita. Dikumpulkan pemulung kan itu sudah kotor ya, dalamnya sudah kotor, sudah bercampur dengan sampah lainnya. Betul. Nah, ketika dia bercampur dengan sampah lainnya, otomatis dibutuhkan bagi para industri untuk membersihkannya lagi. Ya. Jadi sebenarnya kalau ini bisa berjalan, semua pihak diuntungkan sih. Jadi nasabah bisa mendapatkan harga yang lebih baik. Artinya ketika di ujungnya dia beli dengan harga tinggi, otomatis ke belakangnya harganya juga akan lebih baik gitu. Jadi itu yang ingin masyarakat memotivasi memilah sampah, dan itu jadinya menguntungkan untuk semua orang. Jadi targetnya ya semua orang sih sebenarnya. Wow, oke. Nah Pak, kalau kita balik ke apa yang sudah Bapak katakan, apa yang sudah Bapak jelaskan dengan tujuan dari aplikasi ini. Sebenarnya tingkat keberhasilan aplikasi ini udah memenuhi visi pemerintah nggak sih untuk mengurangin pengurangan sampah di Indonesia sendiri gitu Pak? Ya, kita menuju ke sana, Pak. Jadi kita menuju ke sana, kita membantu pemerintah. Jadi intinya kita ingin pengolahan sampah di bank sampah itu maksimal. Dan makanya kita bantu dengan aplikasi. Jadi kalau harganya bagus, kita juga akan memotong jalur distribusi ya. Jadi biasanya kan ada banyak tuh pelapak, nah baru sampai ke industri. Nah, itu industri otomatis harganya bagus, sehingga memotivasi bank sampah untuk melakukan pengumpulan sampah dan masyarakat juga termotivasi untuk memilah sampah. Jadi targetnya 30% ya kita mengarah ke sana sih. Bahkan kalau dari kita targetnya bukan 30%, malah sekitar 70%. Wow, jauh lebih tinggi ya Pak. Iya, kita target 70%. Kenapa? Karena hitungannya itu sampah organik itu 50%. Ya, 50% sampah organik, terus yang 20%-nya sampah recycle. Jadi 70% harapannya masalah sampah selesai di bank sampah gitu loh. Jadi hanya 30% yang sampah yang kalau kita bilang istilahnya sampah residu yang nggak bisa diapa-apain.
Oh, Nah, itu yang nanti akan masuk ke TPA. Oke Pak Emil, mungkin last question dari saya nih Pak. Untuk kedepannya pengembangan seperti apa nih dari aplikasi Kompis ini yang ingin dikembangkan lagi? Apalagi sekarang udah zamannya IoT nih, ada merambat-merambat ke situ nggak sih Pak? Ada sih Pak, kita juga mengembangkan sistem kita bilang smart bin. Kita lagi ngembangin smart bin berbasis IoT. Wow. Ya, smart bin itu dia tempat sampah pintar ya kita bilangnya. Tempat sampah pintar ini yang kita targetkan itu ke brand ya. Jadi ada beberapa brand, jadi brand-brand tertentu yang mau mengajak customer-nya untuk recycling atau mengurangi sampah. Jadi kita taruh misalnya ada sebuah brand A nih, jadi di tokonya misal di mall kita taruh recycling smart bin. Jadi begitu customer selesai mengkonsumsi nya, nah kemasannya atau packagingnya bisa dimasukin ke dalam smart bin. Kita akan hitung jumlah kemasan yang dimasukin ke dalam dan itu terkoneksi dengan aplikasi. Gitu. Wow. Nah itu terkoneksi si peduli yang care dengan itu tadi lingkungan tadi ya, yang mengembalikan botol atau kemasan kosongnya itu kita kasih poin. Oh ada poin gitu Pak? Nanti kita kerjasama misalnya mendapat. Ya, jadi kita kasih reward sehingga mereka termotivasi untuk melakukannya. Nah itu salah satu yang memang kita udah siapin prototipenya, sudah dicoba di salah satu brand yang ada di Jakarta, ditaruh di dalam tokonya tadi, gitu. Sehingga memang khusus ya kita ingin bekerja sama dengan brand-brand. Oke, menarik sekali Pak. Semoga rencana-rencana kedepannya dapat terrealisasikan dengan baik Pak. Dan juga visinya tadi itu membantu pemerintah hingga 70% ya Pak ya. Kalau dari Pak Emil dan tim juga, semoga tercapai juga Pak. Nah, sekali lagi saya terima kasih banyak Pak atas nama tim LifeTech udah mau datang hadir berbagi pengalaman, berbagi apa ya Pak ya, ilmu juga ke kita. Semoga Pak Emil dan keluarga selalu sehat ya Pak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak ya Pak. Amin, makasih. Nah, semua viewers, itu dia tadi perbincangan saya dengan Pak Emil terkait aplikasi Kompis. Dan setelah ini saya akan kembali dengan sedikit ngasih tips dan tutorial untuk kalian. Jadi tetaplah bersama kami di LifeTech.